رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan pentingnya olahraga bagi anak-anak didik, ya. Pentingnya olahraga bagi para siswa dan siswi. Kita sudah bahas juga, ya, bagaimana agama Islam, syariat Islam juga menganjurkan pada kita untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana tentunya kegiatan tersebut dapat menyehatkan fisik kita. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min qawiyyun khairum min mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun kedua-duanya ada kebaikan tentunya. Ya, kemarin telah kita bahas bahwasanya yang terpenting di sini adalah antara kuat iman dan kuat fisik. Di dalam Islam tentunya ikhwah, semua kekuatan itu terkait dengan kekuatan yang hakiki itu sebenarnya terkait dengan masalah hati. Ya, terkait dengan masalah keimanan. Jadi kalau seandainya seorang mukmin yang kuat fisik dengan kuat iman, ya tentunya kita akan pilih kekuatan iman. Karena dengan kuat iman itu maka fisik, ya, akan terikut dia menjadi kuat insya Allah. Namun kalau dia seorang mukmin kemudian dia jaga kesehatannya, mukmin yang kuat imannya, kuat fisiknya, inilah seorang mukmin yang ideal karena dia bisa dengan kuat imannya dia bisa membela agama Allah, dengan kuat fisiknya dia bisa membela agama Allah dengan tenaganya, dengan tenaga fisiknya. Demikian. Sehingga dia juga bisa mencegah orang-orang yang berbuat zalim pada orang lain. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan unsur akhaka zalim wal madlum, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi ya kita bela, tapi bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya membela orang yang menzalimi? Rasulullah katakan, halangi kezalimannya. Jangan sampai dia melakukan tindak kezaliman yang tentunya menghalangi orang, mencegah seorang untuk berbuat zalim,
ya, namanya juga seorang zalim yang akan melakukan kezaliman, maka di sini perlu orang-orang mukmin yang kuat imannya dan juga kuat fisiknya. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian wali annal mu'minal qawiyya fi jismihi aqwa wa ansyat ala ada'il ibadatil badaniyati. Karena seorang mukmin yang kuat fisiknya, maka dia juga akan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah fisik, seperti kas-salat, seperti salat, ya. Seorang yang kuat fisiknya, dia bisa melakukan kaifiat salat dengan sempurna. Dia bisa berdiri dengan sempurna, dia bisa rukuk dengan sempurna, dia bisa i'tidal dengan sempurna, sujud dengan sempurna. Semua kaifiat dia bisa lakukan dengan cara yang sempurna. Ya. Beda halnya kalau dia sudah mulai ringkih atau sakit misalnya. Maka yang tadinya seharusnya dia sholatnya berdiri, maka mau tidak mau dia harus sholatnya duduk. Makanya Rasulullah katakan, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jambi. Salatlah kalian berdiri, kalau tidak sanggup silakan sambil duduk, kalau tidak sanggup silakan sambil tidur. Demikian ikhwah. Ya. Demikian juga halnya dengan puasa Ramadan, ya, puasa yang diwajibkan. Tentunya yang bisa melakukan inilah orang-orang yang kuat fisiknya. Ya. Ketika dia sakit, maka dia tidak akan mampu melakukan puasa Ramadan tersebut. Namun bukan berarti dia sakit tidak sakit harus melakukan puasa Ramadan. Tentu tidak seperti itu, ya. Konsep syariat Islam itu tidak seperti itu. Konsep syariat Islam itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Itu konsep syariat. Makanya ada sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sifatnya rumit, sulit dilakukan, maka syariat akan memudahkannya. Demikian ikhwah. Makanya banyak ayat menyebutkan, di antaranya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, basyiru yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kalian persulit. Itulah merupakan konsep dasar daripada syariat kita, ya. Syariat Islam yang banyak memberikan dispensasi bagi orang-orang yang uzur, yang tidak sanggup. Nah, seperti ibadah puasa sendiri, sebagaimana yang sudah kita sama-sama maklumi, ya. Ketika ada seorang yang tidak sanggup berpuasa, mungkin dikarenakan dia sedang sakit, atau dikarenakan dia sudah tua renta, atau ketika dia sedang safar, maka Islam memberikan dispensasi untuk dia tidak puasa, namun dia boleh ganti di hari yang lain ketika dia tidak sakit, ketika dia sudah kuat. Atau kalau dia tidak bisa sama sekali untuk menggantinya, dia bisa menggantinya dengan cara membayar fidyah. Makanya Allah katakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, musafir, silahkan dia ganti di hari yang lain. Kapan dia tidak safar, kapan dia tidak sakit lagi, silahkan dia ganti. Fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain sejumlah yang dia tinggalkan. Demikian ikhwah. Nah, hanya saja tentunya ketika dia mengganti ibadah puasa yang tadinya dia tinggalkan, kan dia juga dalam kondisi yang harus prima dalam melaksanakan ibadah tersebut. Seperti ketika syariat kita menetapkan disunahkannya sahur, ini kan untuk menjaga stabilitas fisik kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Luar biasa ikhwah. Ya. Padahal hikmahnya bersahur itu supaya kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang bersahur lebih afdal ketimbang yang enggak bersahur. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, walau anta jara'ajur ahadukum jur'atan minal ma', walaupun salah seorang kalian dengan bersahurnya hanya dengan meminum air,
Rasulullah juga menyebutkan fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat terhadap orang-orang yang bersahur. Ini semua ikhwah untuk menjaga kestabilan fisik kita. Demikian. Jadi yang bersahur malah lebih baik ketimbang yang tidak bersahur. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam melaksanakan ibadah itu perlu kekuatan fisik. Ya. Apalagi haji ikhwah. Ya. Apalagi haji. Ya, ini sangat memerlukan kekuatan fisik. Mulai kita ini sebentar lagi ya musim haji, jemaah haji sekarang sudah mulai satu persatu mulai pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana di awal permulaannya dia itu di malam di hari tarwiyah. Demikian ikhwah, hari tarwiyah di tanggal 8 di Mina, kemudian besok harinya di tanggal 9 setelah di pagi hari sebelum zuhur sudah bertolak ke padang Arafah. Demikian. Dan wukuf di sana setelah zuhur sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari bergerak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah salat jamak takhir maghrib dan isya. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Demikian ikhwah. Kemudian apalagi sampai waktu subuh di tanggal 10. Setelah subuh sebelum matahari terbit pergi ke Mina. Demikian ikhwah untuk melontar ya, untuk melontar jumroh. Demikian juga besoknya melontar 3 jumroh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ini semua kan perlu apa namanya? Perlu kekuatan fisik. Ya. Ada lagi di tanggal 10 itu setelah dia melontar jumroh atau setelah tahallul atau dia setelah menyembelih al-hadi wa hewan kurban, pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i, balik lagi ke Mina. Allahu Akbar. Ini membutuhkan kekuatan fisik. Demikian ikhwah, membutuhkan kekuatan fisik. Itu pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan haji, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima. Demikian ikhwah. Itu semua membutuhkan kekuatan fisik. Terutama apa? Jihad. Jihad berperang membela agama Allah untuk memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah. Perang ini sangat membutuhkan kekuatan fisik. Apalagi kalau perang terdahulu, di mana seorang muslim berhadapan dengan orang-orang kafir secara face to face. Dengan berbagai keahlian mereka dengan menggunakan senjata-senjata tajam. Ini kalau tidak memiliki fisik yang kuat, dia akan kalah ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Sekarang juga seperti itu. Makanya kan para tentara-tentara, angkatan-angkatan bersenjata itu kan digembleng setiap hari untuk menjaga fisiknya. Sehingga ketika komandannya pencet tombol, kita hari ini berperang, mereka harus siap siaga untuk berperang. Jadi fisik mereka sudah siap untuk melakukan itu semua. Demikian, itulah jihad. Ya. Pasukan-pasukan harus siap siaga. Demikian ikhwah rahimanallah. Jihad ini merupakan satu ibadah dan sangat membutuhkan kesehatan fisik. Kesehatan fisik, latihan ya. Bagaimana menggunakan pedang, bagaimana menggunakan perisai, bagaimana berkuda. Ya kalau sekarang ya tentu perangnya karena perangnya tidak dengan pedang. Jadi gimana? Ya bagaimana menggunakan pistol, bagaimana menggunakan Kalashnikov, bagaimana menggunakan M16, bagaimana menggunakan senjata-senjata yang lainnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi itu harus dipelajari. Karena demikianlah cara berperang sekarang ini. Demikian ikhwah. Dan itu juga butuh fisik. Ya, butuh fisik. Baik. Kemudian lidzalika yuhsinul mudarrib ar-riyadi yuhsinul mudarrib ar-riyadi najihi ayyubayyana lit-tullab fawaidal ibadatil badaniyati wa rabtuha bitaqwiyatil jismi. Oleh karena itu seorang pelatih olahraga
Kalau kita katakan coach ya, seorang coach yang berhasil dia harus bisa menghubungkan, menjelaskan kepada murid-muridnya antara ibadah ya, ibadah badaniyah, hubungan ibadah dengan kesehatan jasad. Demikian ikhwah. Walaupun ya masalah penghubungan ini kan tentu harus ada data, uji ataupun penelitian. Nah, demikian ikhwah, penelitian. Dan kita sebagai seorang muslim, ketika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, maka kita nggak peduli apakah sholat tersebut ada manfaatnya untuk kesehatan jasmani, apakah ada hubungannya dengan kesehatan syaraf yang ada di otak ketika dia itu sujud atau dan seterusnya ya, sebagaimana dibahas orang sekarang. Kita tidak peduli itu semua. Yang penting yang pertama saya laksanakan, ini perintah Allah. Adapun data-data yang akhirnya menyebutkan menguatkan itu semua untuk menguatkan syaraf otak, untuk menguatkan badan dan lain-lainnya, itu hanya tambahan. Ya, itu hanya tambahan. Kalaupun tanpa ini, maka kita tetap melakukannya. Demikian ikhwah. Ya sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu salasa marrat ulahunna biturab, sab'a marrat ulahunna biturab." Apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka cuci dia, basuh dia 7 kali. Falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab au ukhrahunna biturab. Cucilah dia 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Demikian. Maka kita katakan ya sami'na wa ata'na. Setelah diteliti ternyata kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing itu akan mudah mati dengan cara air campur tanah. Belakangan baru ketahuan. Bagi kita itu untuk menguatkan keyakinan bahwasanya agama kita itu benar, bahwasanya apa yang diucapkan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Benar, terbukti secara ilmiah, secara medis bisa dibuktikan. Namun kita ikhwah sebagai seorang muslim ya, ya kita katakan ini penambah, bukan pokok. Pokoknya apa? Dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza waqa'ad dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanza'u fa inna fi ihda janahihi ad-da' wa fil ukhra syifa." Apabila ada lalat yang masuk ke minuman kalian, maka celuplah dia, kemudian celuplah lalat tersebut, dan kemudian buanglah. Karena di salah satu sayapnya ada racun, yang satu lagi, sayap lalat kan 2, yang satu ada racunnya, yang satu lagi ada penawarnya. Dengan demikian kalau dicelup tuh lalat, berarti terendamlah kedua-dua sayapnya, sehingga sayap yang ada racun, sayap yang ada penawarnya bisa menawar racun yang ada di sayap yang lainnya. Demikian. Ketika kita mendengar hadis ini, ya kita amalkan. Belakangan baru orang mengetahui ternyata benar apa yang dikata Rasulullah, itu hanya sebagai tambahan. Nah, demikian ikhwah rahimanallah. Seandainya hasil medis tidak seperti itu, maka kita tetap mempercayai Rasulullah SAW karena hadisnya hadis sahih. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, sungguhnya Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ikhwah, kita menguap. Begitu kan. Rasulullah mengatakan at-tatha'ub al-'atus minallah wa at-tatha'ub minasyaitan. Bersin dari Allah, tatha'ub menguap itu dari syaitan. Demikian. Ya. Apabila salah seorang idza tatha'aba ahadukum falyaqdi mastata'. Apabila salah seorang kalian menguap, maka tahan semampunya. Tapi dari sisi medis yang saya dengar nih ya, Allahu a'lam kebenarannya, yang saya dengar ya menguap itu malah ada manfaatnya supaya untuk memasukkan oksigen ke otak. Maka kita katakan ya kita tetap tahan. Karena Rasulullah katakan tahan, jangan dibiarkan terbuka. Malah Rasulullah katakan kalau dia sampai terbuka, apalagi kalau dia katakan masuk setan.
Katanya gitu kan, masuk setan. Demikian. Jadi Rasulullah katakan ya ditahan, ya maka kita tahan. Kalau medis mengatakan tidak apa-apa, harus dibuka karena masuknya oksigen ke dalam otak kita, kita katakan ya kita sami'na wa ata'na dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya sahih. Demikian itu prinsip kita. Makanya kalau di sini dibahas bagaimana hubungan antara sholat dengan kekuatan jasad, ya oke, fine, nggak ada masalah ya. Tapi kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada tambahannya itu sebagai tatawwu ataupun ya tambahan manfaat yang kita dapati dari faedah dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Baik, kita lihat di sini apa katanya, kata penulis. Seperti salat, hiya ibadatun. Salat merupakan ibadah walakinnaha la takhlu min fawaidin lil badani. Bahwasanya salat itu bahwasanya ada faedah untuk badan, kata penulis. Fal qiyam wa ruku' wa sujud wa riyadatun muqawwiyatun lil jasad. Berdiri, rukuk, sujud merupakan olahraga untuk menguatkan fisik. Itu kata beliau. Kedua, puasa. Puasa merupakan ibadatun qad athbatal atibba fawaidun lahu. Puasa merupakan ibadah bahwa setelah sebagaimana yang ditetapkan, yang telah pernyataan para ahli medis bahwasanya berpuasa itu sangat banyak faedahnya untuk kesehatan badan. Fahuwa yuqawwil ma'dah, dapat menguatkan, menyehatkan lambung. Wajihazul hadmi, dan bisa menyehatkan alat-alat pencernaan. Wayanshutul kabid, dan dapat menyehatkan hati. Wa ghairuha dan lain-lainnya. Wa ghairuha minal fawaidil 'azimatin, dan lain-lainnya minal fawaidil 'azimati, dan faedah-faedah besar lainnya. Demikian ikhwas. Seperti yang kita katakan tadi ya, ketika Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita lakukan. Ya. Kita lakukan. Ini adalah inti asal muasal kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ternyata itu baik untuk jasad kita dan memang sudah terbukti ikhwah ya. Dan memang terbukti. Makanya orang-orang yang sakit asam lambung malah bisa reda dengan berpuasa. Padahal kalau dia nggak makan sekali itu bisa kumat asam lambungnya, tapi ini dengan berpuasa bisa lebih meredakan asam lambungnya. GERD ya, sakit GERD yang yang dialami malah bisa berkurang dengan berpuasa. Demikian, dan itu diakui oleh para atibba, diakui oleh para ahli-ahli medis. Demikian ikhwah. Ya, itu ya hasil dan faedah itu ya untuk menguatkan kita. Tapi itu bukan asal. Bukan asal. Karena kalau seandainya kita berpuasa, kenapa kamu berpuasa? Saya berpuasa karena saya ingin sehat. Maka otomatis tidak ada pahalanya. Ya. Kita berpuasa itu ketika dapat pahala bukan dikatakan kita sehat, ingin sehat, dikarenakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sehat itu nomor sekian, tidak awal daripada niat kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada orang yang berpuasa, niatnya, motivasinya apa? Supaya diet. Ya. Dia diet sehingga menurunkan berat badan. Ya tidak ada ini ya pahalanya. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seorang ketika dia beramal, dia beramal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal itu karena dunia. Dan ada orang beramal itu dikarenakan riya. Demikian ikhwah. Ya, dikarenakan riya. Seperti seorang berpuasa. Kenapa kamu berpuasa? Karena dunia. Kenapa? Supaya saya ingin obesitas saya turun misalnya. Saya ingin agar berat badan saya turun. Demikian. Ini namanya orang yang beramal karena dunia, otomatis tidak ada pahalanya.
Karena asalnya dia beramal bukan dikarenakan ingin pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan dunia. Ada orang yang beramal karena riya. Kenapa dia beramal? Karena ingin dipuji oleh Allah, orang lain. Dan ada orang beramal dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwah, setiap perintah Allah pasti ada manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Jangan sanksi. Apakah itu sholat, apakah itu haji, apakah itu puasa, pasti itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti itu akan bermudarat untuk kita di dunia, apalagi di hari akhirat. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sesuatu yang dapat menghancurkan dan mencelakakan kita. Itu tak mungkin. Tidak ada syariat Islam seperti ini. Tidak mungkin syariat Islam seperti ini. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu sementara sesuatu itu bermanfaat untuk diri kita, sangat besar faedahnya untuk diri kita. Itu nggak mungkin. Itu bertentangan konsep syariat kita. Demikian ikhwah, ya. Jadi baik ada tinjauan medisnya, baik untuk kita, baik untuk jasad kita, untuk fisik kita ketika melakukan satu ibadah maupun tidak, kita tetap konsep kita yang pertama adalah dikarenakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi puasa betul itu merupakan sebuah ibadah dan ada faedahnya untuk fisik kita. Ya, betul. Tapi ingat, ya. Ingat, yang pertama yang harus kita camkan, kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga haji. Ya, haji. Beliau di sini penulis yaitu Syekh Muhammad Jamil Zainu, ya. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, menyebutkan haji juga ada faedahnya untuk kesehatan jasad, kata beliau. Al-hajj ibadatun. Haji merupakan sebuah ibadah. Ya, fihi anwa'ul riyadatil mufidati. Dalam pelaksanaan haji ada berbagai macam bentuk olahraga yang berfaedah. Tapi ingat ikhwah, bahwasanya baik ini ada faedah untuk jasad kita maupun tidak, tetap yang pertama konsep kita adalah jangan lupa, yaitu ini adalah perintah dan ini adalah rukun Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan konsepnya kita harus meyakini setiap perintah pasti ada faedah. Setiap perintah pasti ada faedah, apalagi wajib pasti ada faedah. Baik. Beliau mulai menganalisa apa faedahnya untuk jasad. Oke, nggak masalah ikhwah, ya. Asalkan data ini bukan apa namanya? Data ilmiah, asalkan ini ada data ilmiahnya. Bukan praduga. Tentu ini tidak dibolehkan. Kalau sudah kita bicara masalah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dia harus ada datanya. Kalau kita bicara masalah ilmu akhirat, berarti data kita harus Quran dan Sunnah. Kalau kita bicara masalah ilmu dunia, berarti dia harus data dan hasil analisa. Ya. Data dan hasil analisa. Tidak menurut saya kalau kita sujud maka darah itu turun tidak menurut saya, tapi memang dibuktikan secara ilmiah. Baik. Di sini beliau mengatakan fihi anwa'ur riyadati al-mufidati. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada olahraga yang sangat bermanfaat. Satu, al-ghuslu qabla al-ihram bil hajj, yaitu satu kata beliau mandi sebelum melakukan ihram haji. Wa fihi nasyatun lid-dawratil damawiyyati. Ini dapat melancarkan peredaran darah. Mandi sebelum memakai pakaian ihram haji, ya. Ini sangat berfaedah untuk melancarkan peredaran darah. Wa nazafatun lil jismi tashmulu nazafatal jildi wasya'ri, dan kebersihan dan juga mengandung kebersihan jasad, baik itu kebersihan kulit maupun kebersihan rambut. Kama annahu aujabal ghusl lil janabati wa yaumil jum'ati, sebagaimana diwajibkan mandi junub dan mandi hari Jumat. Wa aujabal wudu'i lis salat, dan diwajibkan wudu untuk salat. Wa kulluha a'malun riyadiyatun mufidatun lil jismi, semua itu merupakan
kegiatan olahraga yang sangat bermanfaat untuk fisik kita. Yang kedua, tawaf. Tawaf merupakan ibadah. Tawaf ibadah ya, tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Wa fihi sayru warramlu. Ketika tawaf di situ ada berjalan, ada ar-ramlu. Ramlu itu ikhwah berlari-lari kecil ya, berlari-lari kecil. Wa huwa isra'un bi khattin qasiratin. Yaitu ada lari-lari kecil. Kan sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tawaf ya, di awal-awal tawaf itu disunahkan lari-lari kecil. Ya. Dah pada bilangan tertentu baru berjalan. Jika memungkinkan tentunya. Yaitu al-isra'u bi khattin qasiratin, yaitu berlari tapi dengan langkah yang pendek. Kalau lari kencang kan kita langkahnya jauh itu langkahnya. Kalau ar-ramlun, yaitu ar-ramlun dari kalau kita berjalan itu naik debunya, tapi nggak naik sekali. Nah, demikian. Jadi dia berlari tapi dengan langkah yang kecil, langkah yang dekat. Waqad amara bihi Rasul sallam liyara al-musyrikuna quwwatal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini agar orang-orang musyrik melihat kekuatan kaum muslimin. Ikhwah, asalnya begini, ya. Jadi pada zaman dahulu kota Madinah itu dikenal dengan demam Yathrib namanya. Ya, demam Yathrib. Jadi kalau ada orang-orang baru datang ke Madinah itu umumnya terkena demam Yathrib dan juga banyak yang meninggal. Nah, jadi ketika para sahabat dari Mekah pindah ke kota Madinah, ya, ini orang-orang musyrik ketika mereka sudah punya perjanjian bahwasanya kaum muslimin dibolehkan untuk pergi haji, mereka ngumpul memperhatikan kaum muslimin yang masuk ke daerah haram untuk bertawaf. Apa yang mereka ingin tunggu? Mereka ingin melihat ini penyakitan ini umat Muhammad ini. Kita lihat aja nanti. Pasti mereka itu berpenyakitan. Kenapa? Karena di Yathrib itu banyak penyakitnya. Ada demam Yathrib. Itulah makanya mereka ngumpul nontonin Rasul dan para sahabat tawaf. Makanya Rasulullah ingin memperlihatkan kekuatan kepada orang musyrik. Coba tawaf kita berlari kecil. Nah, berlari kecil. Bahkan Rasulullah memerintahkan supaya itba itu membuka bahu sebelah kanan. Jadi bahu kiri ditutup, ya, diselempangkan melalui ketiak sehingga bahu kanan terbuka. Nah, ketika berlari kan nampak itu. Wah, masya Allah, sehat rupanya kaum muslimin. Mereka tawaf sambil berlari-lari kecil dengan memperlihatkan bahunya, masya Allah. Sehingga itu semua untuk menampik prasangka mereka bahwasanya kaum muslimin yang datang dari Madinah itu penyakitan, sehat. Demikian perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan kepada orang musyrik, kami itu gak penyakitan, kalian lihat sendiri. Nah, demikian ya. Baik. Berikutnya as-sa'i. Sa'i, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya itu merupakan ibadah, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah. Ya, Safa Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sejarahnya ini kan dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Ismail alaihissalam, yaitu Hajar, yang waktu itu ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan, sementara air susu juga sudah kering, dia naik ke Safa, ke bukit Safa untuk melihat ada nggak orang-orang yang lewat. Dia minta tolong, meminta airnya. Ternyata nggak ada. Kemudian dia turun dan setelah sampai di bagian dataran di kaki bukit Safa, dia berlari sampai ke Marwah. Demikian. Untuk melihat adakah orang-orang yang yang lewat. Demikian. Itu yang lebih kuat sejarahnya. Bukan yang di sana. Oh, di sana dilihatnya ada mau hujan.
pergi ke sana. Ternyata enggak, ternyata fata morgana. Kemudian dilihat lagi ke Bukit Marwah. Allahu a'lam bissawab, ya. Yang kuat Allahu a'lam bissawab yaitu beliau pergi naik Bukit Safa dan Marwah itu untuk melihat adakah orang yang lewat. Demikian ikhwah. Baik, sa'i ibadatun wa fihi sair masafatun tawilatun, yaitu ibadah dan itu ada berjalan di dengan jarak yang cukup jauh, ya. Dengan jarak yang cukup jauh. Bahkan kalau sekarang ini ada tanda hijau, ya. Bahkan di 2 tanda hijau itu kita disunnahkan untuk berlari. Ya, disunahkan untuk berlari. Kalau Ibnu Abbas ketika berlari sambil berdoa, Rabbighfir warham, innaka antal azul akram. Nah, demikian. Baik. Kemudian ikhwah, ma'al harwati bainal milaini, dan dengan berlari di antara sekitar 2 mil. Artinya kalau sekarang yang saya katakan tadi yaitu ada di antara 2 tanda hijau. Was-su'ud ila Jabal Safa wa Marwa, dan naik ke Bukit Safa dan Marwa. Wa fihi riyadh, itu juga sebuah olahraga, ya. Memang ini yang cukup berat ini ikhwah, sa'i ini. Dia lebih berat ketimbang tawaf. Kemudian al-intiqali minal masyairi min Mina ila Arafah. Demikian juga perpindahan dari tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji masyair dari Mina ke Arafah. Ini dari Mina ke Arafah ini yang dimaksud yaitu dari mulai tanggal 8, ya. Tanggal 8 hari tarwiyah, besoknya, ya, berarti tanggal 8 dan malam tanggal 9 itu ada di Mina, dan besoknya mau beranjak ke Arafah. Maksudnya ini dia, ya, di tanggal 9 itu. Karena wukufnya kan setelah zuhur. Taib. Kemudian waruju' ilal Muzdalifah, dari Arafah pergi ke Muzdalifah seperti yang kita katakan tadi. Wal mabitu fil Mina, kemudian dari Muzdalifah pergi ke Mina dan menginap di sana di ramil jumrat iddat ayyam, untuk melempar jumroh pada beberapa hari. Ya, di hari pertama melontar 1 jumroh, ya. Hari kedua, hari ke-11, 12, hari 11, 12, 13, ya, itu melontar 3 jumroh. Ada yang nafar sani, ya. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Kita lanjutkan ikhwah. Kemudian ramil jumroh, melontar jumroh, ibadah. Melontar jumroh juga ibadah. Sebagaimana yang sudah kita maklum, melontar jumroh itu dengan melemparkan 7 butir batu kecil, ya, batu kecil, haso dalam bahasa haso, batu kecil. Dengan melontarkan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ambil lagi Bismillah, Allahu Akbar. Jadi bukan sekali 7 atau bukan dengan batu besar. Demikian ikhwah. Karena ketika dalam sejarah disebutkan bahwasanya ketika itu Nabi Ibrahim melempar setan. Ya, demikian. Maka ada sebagian kaum muslimin yang ketika melihat jumroh, tempat melontar jumroh, dia marah. Ya, dia marah. Dia ingin melempar setan. Dengan cara bagaimana? Dibuka sendalnya, dilempar sendalnya begitu. Ada yang melemparnya benar-benar seperti orang marah. Ya. Ikhwah, ya, tidak seperti itu. Ini kan sekarang sudah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi melempar setan, ya, tapi ini sudah sebagai ibadah, ya. Simbolis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melontar jumroh. Fihi fawaidun 'azimatun lil jismi. Ini merupakan ini juga memiliki faedah yang cukup bagus untuk jasad kita. Wa fawaidul askariyatu li ta'limir rami, dan juga faedah ketentaraan, belajar melempar, kata si penulis. Ya, kalau kita di tentara, tentunya kan kita ketika menembak, ya kan nggak sembarang tembak, ya. Ada yang mau dibidi, ada target. Ya, kalau ini kan sekedar melontar begitu saja, ya. Tapi di sini penulis mengatakan di situ ada faedah ketentaraan, kata beliau. Fa innallaha ta'ala amara bil mu'minina bihi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin seperti itu. Faqala a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah apa saja yang sanggup kalian siapkan dari kekuatan. Wa mir ribatil khail, demikian juga dengan kekuatan kuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dapat membuat takut musuh Allah dan juga musuh kalian. Wa qad fassara Rasulullah al-quwwatu bil rambi, dan Rasulullah SAW telah mentafsirkan
bahwasanya yang dimaksud dengan kuat di sini, siapkan kekuatan kalian, maksudnya adalah ar-ramyu, lemparan. Ya tentunya ikhwah, kalau kita sedang berperang, okelah kita ambil saja menggunakan senjata tradisional perang, panah begitu kan, atau nombak, itu kan juga melempar. Ya tentunya kan ini ada latihannya, ada kekuatannya. Ya kalau orang melempar tombak dengan tanpa ada kekuatan, ya tentu tidak sampai ke target. Demikian juga ketika seorang memanah itu butuh kekuatan, butuh target, butuh kesungguhan, butuh ketenangan agar panah itu sampai ke target yang kita inginkan. Ya, memang secara fisik memang sama-sama melontar, tapi kan sangat berbeda antara melontar jumroh dengan latihan dalam menembak dan melempar ketika kita berperang. Yang melontar jumroh itu kalau kita berada di situ itu kan ambil satu, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Jadi ya tidak identik juga sih dengan latihan askari, latihan perang. Ya tapi okelah ikhwah, itulah menurut si penulis. Kemudian waqad hassa Rasulullah ala ta'allumi rami. Rasulullah SAW telah mendorong kita untuk belajar dalam melontar. Melontar ini pokoknya apa saja yang dilontar. Ketika kita perang, apa saja yang dilontar maka itulah yang harus kita pelajari. Apa misalnya? Manah. Ya. Kalau sekarang ya nggak ada lagi panah ikhwah. Sekarang apa? Ya pistol. Demikian. Apalagi sawarikh itu roket-roket, ya kan? Roket-roket luncur itu kan tentu ada bidikan, ada derajatnya, berapa sudutnya, ke arah mana, bagaimana dengan anginnya, itu kan semua sudah diperhitungkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena untuk membidik target jangan sampai melenceng dari target yang kita inginkan, kan begitu ikhwah. Jadi semua yang dilontarkan baik berupa pistol, berupa semua senjata-senjata berapi ya, termasuk juga misil, itu termasuk juga dalam ala inna quwwata rami. Kekuatan itu adalah bagaimana kehebatan kita, ketepatan kita dalam menembakkan sesuatu sehingga mengenai musuh. Sampai Rasulullah mengatakan man ta'allama ramya summa nasiyahu falaisa minna aw qad asa. Sampai belum mengatakan barang siapa yang sudah pernah belajar, sudah mengetahui bagaimana cara menembak, cara melontar, lantas dia lupa, berarti dia tidak termasuk kami atau dia telah berbuat durhaka. Demikian ikhwah, ya. Barang siapa yang sudah pernah belajar melontar, apa misalnya belajar panah, maka dia harus pertahankan kepandaiannya itu dalam melontar. Karena apa? Panah kan masih bisa ikhwah, ya. Panah masih bisa dipelajari sekarang. Barang siapa yang sudah belajar misalnya airsoft gun misalnya, ya dia pertahankan itu. Demikian ikhwah, ya. Jangan dia biarkan. Atau dia pernah menjadi tentara, setelah itu dia pensiun, dia sudah mempelajari berbagai macam senjata api, maka dia harus murojaah, dia pelajari, jangan sampai dia lupa. Yang tadinya dia seorang sniper yang bisa nembak orang jarak misalnya 5 km, misalnya nih 5 km bisa nggak ya? Ya mungkin 2 kilometer gitu kan, bisa tepat misalnya. Kemudian dia sudah tinggalkan itu sehingga dia tidak bisa lagi menempatkan sasarannya, maka dia berdosa. Artinya dia harus terus latih. Kalau dia sudah latih ternyata ya namanya keakuratan jasad kita, keakuratan mata itu kan jelas berbeda-beda ikhwah. Ya, bisa dia menjadi kendur seiring dengan semakin banyaknya umur. Ya mata yang tadi kerang, yang tadinya terang sudah mulai kabur. Ini mata saja sudah mempengaruhi keakuratan seorang itu menembak. Ya kalau sudah seperti ini ya insya Allah Allah beri uzur. Ya, tapi bukan dikarenakan memang dia lalai, dia diabaikan. Demikian ikhwah rahimanallahum. Wala yazalu ramyu ila yaumina hadza lahu makana. Sampai sekarang yang namanya melempar sampai sekarang itu memiliki tempat tersendiri dalam pertempuran. Fattayyaratu, tayyarah, pesawat tempur, wasarukh dan
roket-roket luncur, ya seperti misil itu saruh, misil. Wal madafi' atau meriam-meriam. Tahtaju ila ma'rifati ramyi, itu butuh untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Demikian ikhwah ya, butuh untuk menggunakan caranya. Kalau dahulu kan ikhwah, sebelum adanya meriam sekarang ini kan ada majanik namanya, di mana yang dilemparkan itu adalah batu. Ya, batu besar itu biasanya digunakan untuk merobohkan benteng lawan. Demikian. Itu semua kan butuh belajar. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya bahwa seorang muslim itu harus belajar itu semua. Kemudian yang keempat, al-khail. Al-khail yaitu belajar berkuda. Kanat fi zaman al-Islam min lawazil jihad. Berkuda itu merupakan keharusan dalam Islam terkait dengan jihad. Wa ma zalat ba'dud duwali tujri musabbaqan bil khaili. Sebagian negara masih mengadakan perlombaan kuda. Wa tushajji' ala furusiyati lima laha min fawaidin riyadiyatil jismi. Dan mereka memberikan spirit kepada pada panitia-panitia yang mengadakan lomba pacuan kuda ini, karena memang ada faedahnya, sangat ada faedahnya untuk jasad, untuk fisik. Ya, bagi para pemirsa yang pernah naik kuda itu, memang kalau kita lihat kok enak sekali orang naik kuda. Kalau kita sudah di atas kuda, Allahu Akbar, ternyata tidak seenak ketika kita melihat orang naik kuda. Ada gerakan-gerakannya, harus seiring dengan gerakan kuda. Kalau enggak akan terhempas-hempas kita di punggung kuda. Demikian ikhwah. Juga perlu kekuatan fisik, kekuatan pinggul, kekuatan paha. Makanya kalau ada orang pertama kali naik kuda, dia nggak pandai menselaraskan antara goyangan kuda dengan goyangan dia, ya enjautan badannya, maka pahanya ini akan kram. Demikian ikhwah. Akan kram pahanya. Demikian, tangannya juga akan kram. Itulah dia ikhwah. Jadi perlu latihan. Hatta ba'du duwali al-ajnabiyati ta'tani bil furusiyah. Bahkan negara-negara Eropa ya, mereka juga punya perhatian khusus terhadap pacuan kuda. Yang kelima sibak, yaitu perlombaan lomba lari misalnya. Hada naun jamilun min riyadatil tufidul jism. Ini merupakan jenis yang bagus, jenis olahraga yang bagus, sangat baik untuk jasad, untuk tubuh, seperti lomba lari ya dan lain-lainnya. Waqad sabaqa Rasulullah al-Aisyah. Karena Rasulullah sendiri pernah lomba lari dengan Aisyah. Ya, ketika beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu pasukan bersama beliau, kata Rasulullah pada pasukan kalian maju duluan. Tinggallah Rasulullah bersama Aisyah. Dan Rasulullah pada waktu itu mengajak Aisyah lomba lari. Dan waktu itu Rasulullah kalah. Karena Aisyah waktu itu masih langsing. Ya. Beberapa tahun kemudian kata Aisyah, faqat baduntu artinya aku sudah gemuk. Ya. Dan bertepatan beliau juga terpilih menjadi istri yang menemani Rasulullah ketika safar. Kali ini Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Beliau suruh pasukan untuk pergi duluan, ya. Tinggallah Rasulullah dengan Aisyah. Lantas Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lagi. Kali ini Rasulullah menang. Apa kata Rasulullah? Ini balasan untuk yang dulu itu, yang aku kalah. Ini balasannya. Jadi kita seri. Bahasa kita gitulah. Berarti kita seri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya ya ketika kita kita sebagai seorang muslim ya sudah saatnya kita memperhatikan kesehatan badan kita. Namun tetap saja ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini satu hal yang dianjurkan, jangan sampai gara-gara kita melakukan satu hal yang dianjurkan malah kewajiban yang kita tinggalkan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Sampai di sini saja pertemuan kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.